underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, PT MRT Jakarta kembali menyediakan gerbong khusus perempuan, namun hanya berlaku pada saat jam sibuk di hari Senin hingga Jumat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Yang perlu dipertanyakan adalah apakah memang gerbong khusus untuk perempuan ini perlu diadakan? Ya, rasanya kok di dunia itu belum pernah dengar ya. Alasannya kemarin itu adalah katanya itu di dalam gerbong kereta api itu sering terjadi pelecehan seks, seks harassment, apakah disenggol-senggol, apakah disenggol-senggolkan, macam-macam itu jadi dianggap bahwa ini hal-hal yang tidak semestinya, Jadi untuk menghindari ini maka diciptakanlah gerbong perempuan. Betul. Waktu itu dulu kan juga pernah ada itu bis Trans Jakarta itu busway itu khusus untuk perempuan. Betul. Tapi seperti sekarang ini kok rasanya itu sudah nggak ada suaranya lagi ya. Mungkin sudah dianggap itu nggak betul. Nah, tetapi sekarang busway-nya udah tidak ada, sekarang yang ada di MRT-nya, kereta api. Nah, ini gimana? Dan embel-embelnya lagi sebelum ada pengumuman bahwa ini hanya khusus pada jam sibuk, itu kan nggak ada berita apa-apa. Tahu-tahu ada yang perempuan, kalau bukan perempuan ya nggak boleh naik kereta itu. Wah, sekarang ada yang protes. Nah, kalau jam sibuk gimana gitu? Ya memang, makanya ditambah lagi. Ini hanya berlaku sama jam sibuk. Lah, gimana? Ya, sekarang yang banyak penumpangnya itu kan justru jam sibuk, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini ada kereta yang khusus perempuan dan yang antri banyak, ya ada yang laki-laki, ada yang perempuan itu banyak yang antri mau naik. Terus yang laki nggak boleh naik, perempuan dulu. Setelah perempuan masuk ternyata separuhnya kosong, gimana? Ya kan? Jadi ini namanya mengatasi masalah, menimbulkan masalah baru. Kalau terjadi pelecehan yang tadi diomongkan di dalam gerbong kereta api itu sebetulnya itu kan masalah moral. Ya bagaimana caranya yang namanya staf keamanan security itu harus berfungsi kerja dengan baik. Di samping itu memang bagi orang yang merasa ada masalah sex harassment tadi itu juga harus berani mengambil perlawanan. Jadi ini masalah moral, bukan masalah ini harus dipisah-pisah. Beda dengan kamar kecil kan. Kalau kamar kecil ya ada WC untuk perempuan, WC untuk laki-laki, itu memang ya di mana-mana seperti itu kan. Kalau orang Jawa bilang kan nggak elok, nah jadi satu. Tapi kalau sudah kendaraan umum nggak bisa model seperti itu. Ya, jadi ini masalahnya masalah moral ya. Jadi bagaimana pendidikan kita dan juga bagaimana punishment kita. Ya, kalau memang ada sesuatu yang nekat-nekat seperti itu, ya otomatis itu harus ditindak. Lah, security kita gimana? Security dari MRT itu kan dibayarin mendapat gaji untuk melakukan hal-hal terjadinya hal-hal yang seperti itu. Dia harus mencegah, ya. Jadi harus ini yang dilakukan. Jadi bukan menciptakan gerbong-gerbong yang seperti itu. Itu adalah repot ya. Repot sekali. Kalau memang dasarnya itu, ya itu tidak betul ya. Tapi kalau dasarnya bukan itu, ada dasar yang lain, ya itu susah diomongin. Jadi kalau sekarang ada seperti ini, ya mestinya itu janganlah. Ya, tidak ada pembagian-pembagian seperti itu. Jangan seperti dulu. Itu ada dulu itu. Di mana itu? Di airport nggak salah ya. Betul. Itu tempat parkir untuk perempuan. Jadi kalau ada perempuan bawa mobil, setir gitu, parkirnya sebelah sini yang perempuan, tapi kalau yang laki parkirnya di sana, misalnya begitu. Ini juga aneh. Ya, janganlah model-model seperti itu dibawa ke Indonesia. Ya, Indonesia bukan model yang seperti itu. Ya, kita adalah emansipasi wanita. Ya, jadi nggak bisa dipisah-pisahkan begitu. Sebagai seorang perempuan pun kalau ditanya ya, waduh, kenapa dipisah-pisah? Itu kan menganggap kaum wanita atau perempuan itu lemah. Ya, nggak berani bergaul bersama dengan lelaki. Berarti
ini menghina perempuan ya, perempuan kok dianggap lemah. Padahal sekarang ada presiden wanita, ketua DPR kita kan juga perempuan ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang sifatnya sudah menjadi emansipasi wanita ya jangan dipilah-pilahkan lagi untuk tidak dihargai sebagai seorang perempuan. Agar supaya kita udah mikirkan kemajuan negara kita, tidak mikir yang seperti itu. Jangan sampai terjadi menyelesaikan masalah, timbul masalah yang lain. Itu adalah sama sekali jalan yang salah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.